Hai, kalian tim open trip atau non open trip? Naik gunung memang menyenangkan bagi gue pribadi, tetapi tidak bagi mereka yang tidak hobi naik gunung. Nah, ketika kita mau naik gunung, itu kita bisa memilih dua cara. Mau naik gunung sendiri atau naik gunung ikut open trip. Menarik nih. Gue ingin membahas kedua hal ini, di mana kedua hal ini itu memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Oke, gue ingin langsung membahas mengenai keuntungan naik gunung non open trip, yang dimana keuntungan ini menjadi kekurangan dari ketika kita naik gunung ikut open trip. Nah, keuntungan yang pertama kalau kita mendaki gunung sendiri atau tidak ikut open trip adalah biaya lebih murah. Berbeda dengan kalau kita mengikuti open trip. Ketika kita mendaki gunung sendiri atau tidak mengikuti open trip, itu kita bisa share cost dengan kawan-kawan kita. Tetapi berbeda dengan open trip, di mana di situ kalau kita mengikuti open trip itu ada biaya-biaya lainnya. Di mana biasanya ya kalau open trip itu biasanya ada guide ataupun porter, di mana ya mau tidak mau kita harus membayar mereka, dan kita pun tidak tahu membayar mereka berapa. Yang pasti sudah ada biaya sendiri yang diurus oleh panitia open trip sendiri. Kita cukup membayar saja, naik, turun, pulang, aman. Tetapi biayanya memang lebih mahal. Beda dengan kalau kita mendaki gunung sendiri. Nah, keuntungan yang kedua adalah biasanya kalau kita mendaki gunung sendiri, itu pendakian kita menjadi lebih seru. Ya mungkin pemikiran orang beda-beda, tapi kalau gue pribadi, itu gue lebih seru mengikuti pendakian yang non-open trip atau mendaki sendiri. Kenapa? Kalau ketika mendaki berangkat sendiri, itu kita berangkat dengan teman-teman yang dimana kita sudah tahu sifat dan karakter dari teman-teman kita, yang nantinya hal ini akan menjadi pendakian kita lebih seru karena kita lebih lost, kita lebih kita lebih enak aja lah, kita lebih tenang, kita lebih santai, kita lebih A few moments later. Seru aja lah kalau sama teman sendiri. Kalau teman kita seru, kalau tidak ya nggak juga sih. Ya untungnya teman-teman gue sih seru. Nah, berbeda dengan kalau kita ikut open trip, dimana ketika kita ikut open trip itu biasanya ada beberapa orang yang tidak kita kenal, yang dimana kita tidak tahu karakter dan sifatnya masing-masing. Kita tidak tahu orangnya seru apa tidak. Yang pasti kalau kita ikut open trip ya kita terima aja. Ya syukur-syukur kita mendapatkan teman baru yang memang orangnya seru. Tetapi kalau tidak mendapatkan orang yang tidak seru, ya berarti bukan rezeki kita. Karena tidak semua orang itu memiliki watak yang sama. Kenapa kita mengatakan ada teman yang seru? Karena ada yang tidak seru. Itu pasti. Nah, keuntungan yang ketiga kalau kita berangkat sendiri adalah kita bisa memilih menu makanan sendiri. Ya, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita, kira-kira ketika kita mendaki gunung, kita mau makan apa? Mau makan mie instan pakai telur atau tidak pakai telur? Ya terserah kita. Mau makan nasi padang bungkus dari bawah? Ya silakan, itu bebas. Beda dengan kalau kita mengikuti open trip. Ya mau tidak mau, apapun yang dimasakkan oleh panitia open trip, ya kita terima aja, kita makan aja. Nah, permasalahannya adalah kalau kita tidak suka dengan apa yang dimasak oleh panitia open trip, ya berarti kita kurang beruntung. Karena itu menjadi sebuah kekurangan kalau kita mendaki gunung ikut open trip. Oke, itu merupakan keuntungan dari mendaki gunung tidak ikut open trip. Sekarang gue ingin membahas mengenai keuntungan apabila kita mengikuti open trip. Tetap saja, tidak semuanya ikut open trip itu tidak ada positifnya. Ada keuntungan, ada hal-hal positif yang kita dapat. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan teman baru. Oke, kita akan mendapatkan teman baru dalam dunia pendakian. Dimana ketika ada open trip, itu kan disediakan memang untuk orang-orang yang ingin mendaki gunung tetapi bingung mau mendaki dengan siapa. Makanya ada yang namanya open trip. Ya walaupun biasanya open trip itu lebih kepada mencari untung, panitia mencari untung, ya tapi menurut gue itu menjadi hal yang baik juga gitu. Karena tidak semua orang bisa mendaki sendiri.
kadang butuh temen, dan kadang mereka pun bingung mau mendaki dengan siapa. Nah, open trip ini menjadi salah satu solusinya. Nah, keuntungan yang kedua adalah kalau kita mengikuti open trip, biasanya pendakian kita itu menjadi lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena biasanya dalam rombongan open trip itu ada orang-orang yang menjadi guide ataupun porter, dimana dia itu akan menjadi guide untuk kita bisa sampai ke puncak. Ya, mungkin bisa dikatakan kalau ada guide yang memang udah tahu jalur trekkingnya, itu kan kemungkinan untuk kita nyasar itu kan lebih kecil ya, dibandingkan kita berangkat sendiri yang dimana kita belum tahu situasi trekkingnya. Maka menurut gue emang open trip lebih aman sih. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah barang bawaan kita menjadi lebih ringan. Ketika kita mengikuti open trip, itu biasanya kita mendapatkan fasilitas-fasilitas. Contohnya adalah fasilitas mengenai tenda. Jadi kita tidak perlu membawa tenda. Kemudian kita mendapatkan fasilitas free makan selama pendakian. Artinya kita tidak perlu membawa makanan, tidak perlu membawa bekal yang terlalu banyak ya. Mungkin cuman bekal tambahan aja seperti snack-snack. Karena sudah disediakan oleh panitia, ya udah kita membawa barang-barang yang memang belum disediakan oleh panitia. Makanya barang-barang kita itu lebih ringan daripada kita berangkat sendiri tidak menggunakan jasa open trip. Artinya barang bawaan kita akan lebih ringan daripada kita berangkat sendiri. Oke guys, itu merupakan kelebihan dan juga kekurangan kalau kita mendaki gunung tidak mengikuti open trip atau mendaki gunung ikut open trip. Semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Tinggal kita memilih yang mana, terserah kalian. Kalau gue pribadi, gue lebih suka mendaki gunung tidak ikut open trip. Kenapa? Karena biaya lebih murah. Tetapi alasan utama gue lebih suka mendaki sendiri dengan teman-teman adalah kalau kita mendaki dengan teman-teman sefrekuensi, di mana kita memiliki satu visi yang sama, satu kebiasaan yang sama, satu bahan candaan yang sama, itu lebih seru. Dan alasan lainnya adalah gue nggak terlalu suka dengan keramaian. Makanya gue nggak terlalu suka mendaki gunung ikut open trip, karena gue tidak terlalu suka keramaian. Dan gue ketika mendaki gunung biasanya itu 4 orang, yang jumlah yang genap lah, yang pas ketika mendaki gunung. Menurut gue memang 4 orang sih, cukup satu tenda. Kemudian ketika masak juga tidak terlalu relat. Ketika masak pun tidak terlalu ketika masak pun tidak terlalu lama. Dan ketika trekking pun tidak terlalu saling tunggu-tungguan, karena orangnya lebih sedikit. Ya, itu menurut gue pribadi. Oke guys, cukup sekian ya video untuk kali ini. Kalau bermanfaat, alhamdulillah. Kalau tidak bermanfaat, ya gue mohon maaf. Cukup aja, sekian. Bye-bye.